Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Dwiliani dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang inilah kisahku dengan kisah sederhana tentang jatuh, kekecewaan, kehilangan arah, dan bertahan untuk menjadi lebih baik. Kisah ini mungkin tidak sempurna, karena kesempurnaan itulah yang menjadikan diri saya untuk menjadi lebih kuat. Kisah ini bermula pada saat aku kelas 9 SMP semester akhir, yang dimana adalah itu penentuan untuk diriku masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah atas. Aku bermimpi dan aku beringinkan di dalam diriku sendiri masuk SMA favorit. Pada akhirnya aku masuk SMA favorit, namun itu adalah SMA yang bukan aku inginkan. Jadi pada saat semester 7 aku sudah masuki kelas dimana kelas favorit, namun itu persaingannya sangat ketat. Aku bisa dan aku berhasil masuk di kelas tersebut, namun dengan nilaiku yang sedikit minim menjadikan diriku masuk di kelas jenjang selanjutnya atau kelas 8 tidak di favorit. Namun aku tidak pesimis di situ dan aku tidak merasa aku tuh kurang. Jadinya aku terus berusaha di kelas 8 dan menjadikan diriku masuk ke kelas 9 atau kenaikan kelas di kelas favorit lagi. Pada saat itu aku sudah memikirkan aku akan masuk ke SMA mana, dan aku sudah bermimpi dan berkeinginan sekali untuk masuk ke SMA tersebut. SMA tersebut adalah SMA favorit, namun diriku juga sudah sangat minder pada saat itu karena saingannya terlalu ketat dan terlalu banyak, menjadikan diriku mudah tergeser, menjadikan diriku mendaftar di SMA lain namun tetap SMA favorit dan masih dalam kabupaten yang sama dengan kabupaten asliku. Pada saat aku masuk ke SMA tersebut, aku berpikir bahwa aku kayaknya sendirian deh di sini. Aku nggak bisa deh kayaknya di SMA sini. Namun itu menjadi pandanganku sendiri aja. Ternyata aku menemukan orang-orang yang sangat seru, baik, berbeda latar belakang, menjadikan semuanya indah dan semuanya sangat berdampingan. Pada saat SMA juga, aku mengikuti berbagai perkumpulan, organisasi, bahkan aku menjadi panitia sebuah acara besar di SMA aku. Itu hal yang sangat seru dan menjadikan pengalaman di dalam diriku sendiri. Tahun demi tahun aku mempersiapkan diriku belajar lebih giat agar nilai akhir pada masa SMA aku ini bisa untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri yang aku impi-impikan itu. Pada saat pengumuman eligible, aku sungguh berharap aku masuk ke eligible tersebut, yang dimana itu adalah kunci dari segala kunci untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot atau SNBP. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku mendapatkan jalur tersebut, yang dimana aku masuk ke dalam kategori siswa eligible. Pada saat aku tahu aku mendapatkan peringkat di siswa eligible tersebut, aku sudah memikirkan strategi-strategi untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri yang aku impikan. Pada saat itu aku sudah memiliki pilihanku sendiri, namun namanya juga hidup, jadi ada tantangan-tantangan yang harus aku hadapi, seperti pemberatan karena program studi yang aku ambil itu terlalu tinggi dan ada sainganku di dalam sekolah juga yang memilih program studi yang sama dan perguruan tinggi yang sama. Namun pada akhirnya Allah berkehendak lain, jadinya nilaiku lebih tinggi dari nilai temanku yang lain, dan aku terus melangkah maju untuk percaya diri agar aku bisa diterima, dan aku bisa diterima, dan aku yakin aku bisa diterima. Aku mengulangi hal-hal tersebut, mengulangi kata-kata tersebut untuk berpositif thinking terhadap diriku sendiri dan menjadikanku lebih yakin bahwa aku bisa diterima di perguruan tinggi tersebut. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada saat pengumuman SNBP, ya, hasilnya berwarna merah. Namun
Aku tidak berhenti berpikir begitu saja. Aku langsung melangkah lebih maju untuk belajar lebih giat lagi untuk menghadapi ujian tes berbasis komputer atau UTBK. Aku mengorbankan segala hal. Aku juga sudah tidak mengikuti organisasi lagi, belajar lebih giat agar bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang awalnya aku inginkan itu. Aku sudah belajar lebih giat, waktu yang banyak sudah aku manfaatkan dengan baik, belajar agar mendapatkan hasil yang aku inginkan dan masuk perguruan tinggi negeri yang aku impikan. Namun lagi dan lagi aku gagal, dan pada saat pengumuman UTBK keluar, aku tidak menangis karena waktu belajar UTBK itu tergolong sangat-sangat minim. Namun aku sudah berusaha keras untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dengan cara jalur tes atau UTBK. Dan pada saat UTBK itu diumumkan dan hasilnya itu dibuka, dan aku tidak mendapatkan hasil yang aku inginkan, aku bertanya kepada diri sendiri, kenapa kamu gak bisa? Kenapa kamu gagal? Kenapa kamu terus gagal? Kenapa kamu terus mendapatkan apa yang gak bisa kamu inginkan? Tapi inilah potensiku dan minatku itu di situ, kecocokanku juga di tersebut. Namun hasilnya juga tidak bisa aku duga karena aku bukan penulis takdir yang sebenarnya. Aku adalah perancang takdir diriku sendiri. Dan aku tidak bisa terbayangkan, terkadang melalui jalan-jalan yang berliku-liku mendapatkan hasil yang lebih indah daripada jalan yang mulus. Namun impiannya cuma sampai situ aja. Hingga pada akhirnya aku mendaftar seleksi mandiri di berbagai perguruan tinggi negeri. Namun ya, hasilnya tetap nihil. Tapi itu juga menyadarkan diriku, apakah aku akan mengulang kembali di tahun berikutnya? Apakah aku akan melanjutkannya dengan ke perguruan tinggi swasta? Pada saat itu aku bercerita kepada kedua orang tuaku, namun kedua orang tuaku tidak setuju akan hal tersebut. Aku harus tetap melanjutkan perkuliahan di tahun 2025 ini. Hingga akhirnya aku mencari informasi di berbagai sumber, berbagai media sosial, dan berbagai orang-orang kepercayaan di dalam lingkungan sekolahku, termasuk guru BK itu sendiri. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mencari perguruan tinggi swasta terbaik, dan salah satunya aku menemukan Universitas Ahmad Dahlan, yang dimana adalah universitas dengan yang sudah top 1 dan berwawasan luas, mengikat mahasiswa-mahasiswanya untuk selalu ingat pada agama dan ajaran agama Islam. Aku menemukan Universitas Ahmad Dahlan, yang dimana sebelumnya aku juga tidak tahu Universitas Ahmad Dahlan itu apa. Dan Universitas Ahmad Dahlan itu bukan menjadi tidak ada di pemikiranku sama sekali dan tidak menjadi list di dalam hidupku. Namun Tuhan berkehendak lain dan aku diterima di Universitas Ahmad Dahlan dengan program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perlahan satu demi satu pintu itu mulai terbuka. Aku diterima di tempat baru dengan orang-orang baru, latar belakang yang baru, dan mendukungku setiap waktu, dan menemukan kesempatan yang sebelumnya tak pernah aku dapatkan. Dari situlah aku memahami pentingnya keberhasilan tidak selalu datang dari sesuai rencana kita. Terkadang ia juga datang dari perjalanan-perjalanan yang kita tidak duga sebelumnya. Kini aku berjalan di jalanku sendiri, jalan yang tak pernah kupikirkan dulu, tetapi justru membawaku ke banyak perjalanan dan pelajaran hingga kesempatan yang berharga. Jika dulu aku mendapatkan hal yang aku inginkan dengan mudah, mungkin aku tidak akan sekuat sekarang, tidak setekun dan setangguh pada saat ini. Inilah kisahku, kisah yang mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan merupakan bab pertama dari cerita panjang menuju keberhasilan. Yang terpenting bukan kegagalan dan seberapa keras kita jatuh, namun seberapa kuat kita bangkit
menuju keberhasilan yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.